Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini saya akan membahas kelanjutan dari mata kuliah seminar proposal pada jurusan ekonomi syariah ini, yaitu pada pertemuan ketiga. Di mana pada pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang topik dari suatu penelitian. Nah, adik-adik mungkin bertanya, apa itu sebenarnya topik penelitian? Topik itu secara umum dikatakan ide pokok, bisa juga dikatakan gagasan dari suatu penelitian. Nah, gagasan-gagasan atau ide-ide pokok ini yang menjadi pembicaraan atau yang menjadi fokus dari penulisan suatu artikel atau karya ilmiah, itulah yang disebut topik dari penelitian. Ingat, karya ilmiah ya di sini seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang membedakan antara karya ilmiah dengan tulisan-tulisan yang lain adalah adanya pengujian. Jadi di sini kita melakukan sebuah uji coba ya. Ada pengujian dari argumen atau pendapat atau isu-isu yang kita gagaskan. Jadi apa yang menjadi hipotesis atau titik acuan kita, itu kita uji kebenarannya. Itulah disebut serangkaian kegiatan ilmiah. Nah, salah satu topik penelitian itu terdapat dapat kita lihat dari judul penelitian. Nah, judul penelitian ini, di dalam judul penelitian inilah ada topik penelitian. Topik penelitian ini biasanya lebih kita fokuskan menjadi sebuah variabel, suatu variabel yang akan kita teliti. Nah, pemilihan judul penelitian harus menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari suatu penelitian. Jadi tingkat kedalaman artinya lebih khusus, lebih spesifik. Jadi harus lebih spesifik, pembahasan itu harus lebih spesifik. Jadi misalnya kita membahas di sini tentang konsep ekonomi syariah, harus lebih spesifik apakah di bidang ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Kita harus mengkaji salah satunya, dan itu pun di ekonomi makro maupun mikro itu lebih spesifik lagi, di mana kita akan mengukur. Misalnya salah satu bentuk perekonomian pada pasar tradisional. Nah, itu harus lebih spesifik, jadi kita mengkaji wilayah judul itu lebih spesifik. Kriteria pemilihan judul menurut Mardalis dalam tulisannya tahun 2017 itu, pemilihan judul sebaiknya menarik meneliti. Jadi adik-adik dalam meneliti itu sebaiknya tertarik untuk meneliti judul yang adik-adik pilih. Jangan sampai apa yang adik-adik pilih tidak adik-adik sukai, itu akan menjadi kendala terbesar dari pelaksanaan penelitian ini, karena adik-adik bisa saja berhenti untuk melaksanakannya karena tidak termotivasi untuk meneliti. Itulah kenapa sehingga terkadang dosen menginstruksikan kepada mahasiswa untuk mencari judul, mencari artikel untuk menjadi referensi pembuatan judul, karena judul itu harus dari adik-adik sendiri, karena dosen tidak dapat mengetahui apa judul yang adik-adik sukai. Oke. Yang kedua, judul yang dipilih harus mampu dilaksanakan peneliti. Jadi jangan mengambil judul yang adik-adik tidak bisa laksanakan. Inilah yang disebut rasional ya. Jadi tadi di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang sistematis, logis, dan rasional. Jadi mampu dilaksanakan peneliti supaya itu merupakan bagian dari kegiatan secara rasional. Kalau tidak dapat dilakukan peneliti, berarti itu sangat tidak rasional. Berarti itu bukan bagian daripada penelitian. Yang ketiga atau selanjutnya itu mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Jadi ada suatu permasalahan yang kita angkat dari suatu keadaan
apakah ekonomi pasar, perekonomian tradisional maupun yang lainnya, ada suatu permasalahan dan permasalahan itu akan kita lebih jabarkan hingga menemukan sebuah solusi. Apa yang menjadi solusi itu kita harus mengangkatnya, bahwa solusi itu meyakinkan pembaca bahwa betul-betul solusi itu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Itulah yang disebut kegunaannya sangat praktis dan penting untuk diteliti. Selanjutnya yaitu cukup data yang tersedia. Jadi pada lapangan yang akan kita teliti, atau bisa dikatakan lokasi penelitian kita, cukup untuk mengambil data. Jangan sampai kita mau mengambil data tetapi tidak cukup atau tidak ada data-data yang tersedia. Jadi semua itu harus dipikirkan dari awal, harus digambarkan dari awal. Oh, kedepannya saya akan seperti ini, saya akan memilih judul seperti ini, pelaksanaannya seperti ini, penerapannya di tempat ini, oke, analisisnya seperti ini. Nah, itu sudah terencana secara non struktural di kepala kita. Nah, rencangan-rencangan itulah yang kita susun menjadi sebuah draft proposal atau biasa disebut perencanaan penelitian. Nah, selanjutnya hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jadi jangan sampai adik-adik menduplikat atau mengcopy judul-judul dari yang lainnya, karena itu sangat berakibat fatal ya. Saya kira adik-adik mengetahui apa konsekuensi ketika kita menduplikat kepemilikan orang lain. Baiklah adik-adik, selanjutnya itu tentang kriteria pemilihan judul. Kriteria pemilihan judul itu menurut Julian Shahnur pada tulisannya tahun 2011, yang pertama itu menunjukkan sifat atau jenis dari penelitian. Jadi harus menunjukkan sifat atau jenis penelitian yang akan dilakukan, apakah kuantitatif ataupun kualitatif. Penelitian ini harus menunjukkan. Nah, bagaimana cara menunjukkan, nanti saya akan menjelaskan di tahap-tahap di slide berikutnya. Berikutnya itu menunjukkan variabel utama yang merupakan objek dari penelitian. Jadi apa yang akan kita fokuskan, apa yang akan kita bahas menjadi ide pokok, poin utama, itulah yang menjadi variabel utama kita. Apa yang menjadi titik acuan, pondasi dari penelitian itu, itulah yang menjadi variabel utama kita. Selanjutnya menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Jadi ada variabel utama dan ada variabel yang mempengaruhi atau variabel faktor, atau ada variabel lain. Nah, ini saya akan menjelaskan di bagian definisi operasional variabel di pertemuan selanjutnya. Oke. Menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya. Ini lebih kepada metodologi penelitiannya atau unit analisisnya, nanti kita jelaskan juga di pertemuan berikutnya. Menunjukkan lokasi penelitian. Jadi maksudnya seperti ini, secara menyeluruh dari poin nomor 1 sampai poin 5 menunjukkan lokasi penelitian. Jadi di dalam judul penelitian itu harus ada lokasi yang real di mana kita mau melakukan penelitian. Makanya di dalam judul terkadang terdapat di desa ini, di kelurahan ini, di sekolah ini. Nah, itu menandakan lokasi penelitian. Nah, yang mana menjadi subjek penelitian atau unit analisisnya? Nah, proses penyelesaiannya atau solusi dari permasalahan. Karena variabel utama itu adalah sebuah permasalahan. Variabel utama itu adalah sebuah permasalahan dan ada variabel faktor yang mendukung permasalahan itu. Dan variabel faktor dan utama ini dapat diselesaikan
melalui sebuah subjek pada subjek penelitian. Oke. Selanjutnya itu menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Jadi setelah misalnya desa, tahun berapa, tahun sekian. Karena itu sangat penting. Kenapa tahun kok sangat penting? Iya, karena publikasi itu sifatnya sementara. Untuk saat ini setelah adik-adik meneliti itu bersifat sementara, itu dianggap benar. Tetapi 10 tahun ke depan mungkin ada yang meneliti dan lebih real, lebih akurat, lebih terpercaya datanya. Apa yang adik-adik gagaskan hari ini bisa saja menjadi kebenaran semu, yaitu benar pada masanya, tetapi tidak benar lagi pada masa yang akan datang. Bisa saja hal itu terjadi. Oke, mungkin sampai di sini sangat jelas ya tentang pemilihan judul penelitian. Nah, contoh judul penelitian. Di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh judul penelitian. Yang pertama itu dampak pendayagunaan dana zakat produktif terhadap keberhasilan usaha beras masyarakat desa. Tahun ... Jadi di sini ada tahun penelitiannya, ada lokasi penelitiannya, ada faktor variabel utamanya. Variabel utamanya itu pendayagunaan dana zakat produktif. Ini variabel utamanya. Variabel faktornya, jadi variabel utama ini mempengaruhi variabel faktor keberhasilan usaha beras. Nah, ini masyarakat desa, ini keterangan dari suatu penelitiannya. Inilah yang disebut subjek penelitian atau unit analisis. Sasaran, lebih utamanya sasaran dari penelitian itu. Sasarannya di mana? Di masyarakat. Ada yang juga yang di pasar tradisional, ada juga yang di tempat-tempat lain. Itu yang menjadi sasaran. Jadi unit, sesuatu yang ingin kita analisis itu bentuknya apa? Oh, bentuknya dalam bentuk subjek orang. Jadi di sini bisa dalam bentuk dia menggunakan masyarakat, berarti di sini kumpulan orang banyak ya. Desanya di mana, tahun berapa. Oke, mungkin seperti itu tentang pemilihan judul. Begitupun di judul kedua, contoh kedua dan ketiga. Jadi ingat, menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Pertama, menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Yang mana sifatnya? Ini berupa dampak. Oke ya, dampak. Atau bisa kita coba di contoh yang kedua ya. Ini ada peran. Peran ini seberapa besar peran bla bla bla. Itulah menunjukkan sifat dari dan atau jenis penelitian. Yang mana variabel faktornya pendayagunaan zakat, infak. Di sini dia memiliki 2 variabel faktor, oke? Dan ada 3 malah. Dan sedekah. Nah, dalam pemberdayaan anak yatim, dalam pemberdayaan, jadi ada variabel faktor. Variabel faktornya di sini itu berupa pemberdayaan anak yatim. Terus subjek penelitiannya yang mana? Ini putra asuh anak yatim piatu. Jadi subjek penelitiannya itu adalah anak yatim piatu pada lembaga bla bla bla, desa mana, tahun berapa. Oke.